Halo guys, perkenalkan nama gue Yulianto. Di kesempatan kali ini gue akan sedikit menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang cukup menghebohkan dunia. Jadi kasus ini diberi nama kasus Black Dahlia. Kenapa cukup menghebohkan dunia? Karena sampai dengan saat ini kasus ini bisa dikatakan belum bisa terpecahkan siapa pelaku dalang dari pembunuhan tersebut gitu. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, please support selalu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga jangan lupa meninggalkan komen kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin kalian tanyakan. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Check this out. Kesempatan kali ini gue akan sedikit menceritakan sebuah kasus yang terjadi di Los Angeles. Kasus ini disebut sebagai kasus Black Dahlia. Jadi kasus Black Dahlia ini adalah sebuah kasus yang korbannya adalah seorang wanita yang bernama Elizabeth Short. Jadi Elizabeth Short itu pada saat kejadian ini dia berusia di 22 tahun. Sebelumnya dia tuh ingin mencoba mencari ketenaran di Hollywood. Lalu kenapa kasus ini dijuluki sebagai kasus Black Dahlia? Disebabkan karena si Short ini memiliki kebiasaan itu menggunakan kaos warna hitam, dan juga dia tuh sering menggunakan bunga dahlia yang ditaruh di rambutnya. Jadi kasus mengerikan ini terjadi pada tanggal 15 Januari 1947. Terjadi di sebuah taman di Los Angeles. Nama tamannya itu adalah Landmark Park. Jadi kenapa bisa ditemukan itu? Karena pada saat dua keluarga, anak dan ibunya, sedang berjalan-jalan di taman tersebut, dia tuh kayak melihat sosok wanita. Ya, dia mengira tuh awalnya bahwa sosok ini adalah sebuah manikin. Jadi saat ditemukan itu dia tergeletak di pinggiran jalan, yang disangka tadi sosok manikin itu tergeletak di pinggiran jalan dan terpisah menjadi dua bagian, bagian atas dan bagian bawah terpisah. Mirip seperti manikin yang sedang dipisahkan bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi dipikir bener kayak percis banget sama manikin. Dan lagi tuh pada saat ditemukan itu kondisinya bersih, gak ada noda darah, dan potongan itu rapi. Tapi pada saat didekati, jadi kelihatan jelas banget kalau ini sesosok manusia yang terbelah menjadi dua. Terus mukanya tuh hancur, cuman sosok ini tuh bersih, gak ada noda darah, potongannya juga bersih, dan dia tuh gak menggunakan pakaian sehelai pun. Jadi gak lama setelah ditemukan, FBI, polisi, dan wartawan tuh datang menuju tempat yang ditemukan mayat tersebut. Dan kasus itu tuh dilabel adalah kasus sebagai kasus terkejam, tersadis, terparah pada saat itu. Terus karena pas ditemukan itu dalam keadaan bersih, gak ada noda darah sama sekali, jadi disimpulkan bahwa sebelum dibunuh tuh wanita tersebut itu sempat dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibuang di tempat tersebut. Jadi kejadian itu di tempat lain, dia dimutilasi, terus mayatnya dibuang di pinggir jalan, dan sebelum dibersihin dulu ya, bersih sih orang. Jadi setelah kejadian tersebut, jasad tersebut kan dibawa diotopsi. Setelah diotopsi itu ditemukan beberapa luka seperti bekas ikatan di pergelangan tangan, dan juga ditemukan bekas luka lebam di kepala. Diindikasi adalah sebagai bekas benturan benda tumpul di bagian kepalanya. Dan juga diduga mutilasi itu dilakukan setelah Short sudah tidak bernyawa. Terus baru dia dimutilasi. Setelah itu
mayat itu ditemukan 10 jam sebelum. Lalu mutilasinya itu diduga dilakukan setelah short sudah tidak bernyawa, lalu dibuang 10 jam sebelum mayat itu ditemukan di pinggir jalan. Lalu si short ini ditemukan dalam keadaan telanjang, tapi nggak ada noda sperma di bagian organ intimnya itu, jadi menepis indikasi bahwa short ini korban pemerkosaan. Jadi nggak ada noda-noda bekas pelecehan seksual ditemukan pada saat mayat itu ditemukan. Terus pihak penyidik itu mengatakan bahwa pemotongannya itu dilakukan secara rapi, jadi bisa disimpulkan bahwa pelakunya itu kayak hafal dengan anatomi bagian tubuh manusia, jadi dia potongnya bisa pas gitu kan. Gue nggak tahu pasti gimana, cuman polisi setempat menyimpulkan bahwa pelakunya adalah kalau nggak dokter ya pokoknya ahli anatomi tubuh gitu. Terus selang beberapa waktu kemudian, jadi ada surat diterima di kantor polisi. Ini surat nggak ditulis pakai tangan, melainkan ditulis pakai potongan-potongan koran. Huruf-hurufnya disusun-susun menjadi sebuah kalimat, dan itu tuh berisikan tentang jadi kayak kenangan-kenangan si short, terus barang-barang isi tas barang-barang dalam tasnya si short sebelum dia ditemukan. Jadi indikasinya tuh bahwa surat itu tuh dikirim sama dikirimkan sama si pembunuhnya. Gue nggak tahu maksudnya apa, kayak lu ngeledek banget, lu habis ngebunuh dia, ketangkap polisi, mayatnya ditemukan polisi, terus lu kirimin barang-barang si korbannya kantor polisinya gitu kan. Dan juga tuh pas ditemukan suratnya itu tuh dalam keadaan bau bensin. Jadi kayak dia si pembunuhnya tuh benar-benar ngilangin jejak sidik jari atau jejak apa. Jadi surat itu direndam sama bensin dulu biar gak ada meninggalkan jejak lah gitu. Terus udah berbagai cara macam sudah dilakukan si polisi ini ya, udah berbagai macam dilakukan untuk mencari siapa pembunuhnya, siapa dalang dari pembunuhan tersebut, dari menginterogasi orang, terus ya olah-olah TKP, dan infonya itu bahwa yang sudah diinterogasi itu udah sekitar 200 orang. Jadi nggak cuma diinterogasi aja, tapi para yang dicurigain itu tuh udah dilakukan tes kebohongan juga dan hasilnya nihil. Jadi benar-benar nggak tahu siapa pelakunya. Berbagai spekulasi pun mulai bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa si short ini dibunuh karena menolak karena diajak hubungan intim, karena dia lagi hamil. Tapi pada saat hasil otopsi itu mengatakan bahwa si short ini nih lagi nggak dalam keadaan hamil, dan juga dia belum pernah hamil. Jadi kayak bingung nih, ini kenapa gitu dibunuh ya kan. Terus pada tahun 2017, ini namanya Pew Mary Atwell, dalam bukunya dia menulis buku tuh judulnya Black Dahlia. Jadi dia mengatakan bahwa pembunuhnya itu bernama Leslie Downey Dillon, seorang bellboy yang sudah pernah ditangkap polisi lalu dibebaskan. Jadi si Pew ini, si penulis buku Black Dahlia ini mengatakan bahwa kepolisian Los Angeles itu setengah jam melepaskan pembunuh si short karena Sersan Finisburn, jadi salah satu kepolisian tersebut diduga adalah polisi korup. Jadi karena itu pembunuh itu dibebaskan. Jadi salah satu dari dua penyidik kasus ini tuh diduga sebuah polisi korup yang memiliki hubungan dekat dengan Mark Hansen, seorang pemilik klub malam bioskop lokal yang diduga bekerja sama dengan si polisi korup tersebut. Jadi di bukunya si Atwell ini dia mengatakan bahwa si short itu dibunuh di Esther Motel. Jadi Esther Motel itu tempat di mana Dillon, gue nggak tahu Dillon ini siapa, mungkin Dillon itu adalah salah satu kerabat dari pemilik bar
yang tadi punya kerabat, punya hubungan dekat sama si polisi korup ini. Lalu si pemilik motel bernama Henry dan Flora Hoffman melaporkan menemukan bercak darah dan kotor di kabin motelnya. Itu ditemukan pada tanggal 15 Januari 1947. Jadi berdekatan sama pas banget sama kejadian pembunuhan si Short ini. Pada saat dilaporkannya menemukan bercak kotoran darah di motel tersebut. Dan juga saat itu seorang saksi mengatakan sempat melihat sesosok wanita berambut hitam yang diduga mirip sama si Short, dan juga lelaki di motel tersebut yang diduga mirip sama Hansen si pemilik bar yang tadi yang korup sama yang temenan sama si polisi korup. Sayangnya kasus ini tutup gitu aja karena si Hansen si pemilik bar tersebut diduga memiliki hubungan dekat dengan beberapa polisi yang ya cukup ada kuasa kali ya di daerahnya pada zaman tersebut. Lalu pada akhirnya Black Dahlia ini dimakamkan di Oakland dan ibunya yang bernama Phoebe pindah ke daerah dekat Mekah. Lalu jadi intinya kasus ini tuh kayak kasusnya nggak bisa dipecahkan karena ya pembunuhnya yang hubungan dekat sama orang dalam kepolisian dan orang kaya. Duit berbicara, men. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktunya menonton video ini. Ya, mohon maaf kalau memang kelihatan masih belum lancar membawakannya karena memang ini video pertama gue, ya kan. Jadi mohon dukungannya terus ya. Thank you.